Mari saudara-saudara, kita mau berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan mendengar lagi sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu, segala kekurangan hamba Engkau lengkapi. Berikan hikmat kepada hamba dan kepada semua saudara kami yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau urapi juga mereka, supaya mereka juga mengerti maksud daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap menerima berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang kekasih. Selamat Natal, walaupun sudah lewat, dan selamat Tahun Baru 2021. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kita setahun penuh sampai kepada hari ini. Mari saudara, saya ajak saudara membuka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Judul firman Tuhan adalah Lazarus dibangkitkan. Kita nggak bisa baca semua ayat-ayat ini, waktunya nggak cukup. Selesai ibadah, saudara baca ulang firman Tuhan ini. Kita baca ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan sengaja. Bagaimana saudara dengan masalah corona ini? Apakah Tuhan juga sengaja tidak mau segera menolong, tidak mau segera membasmi corona ini? Saya yakin seluruh dunia umat Tuhan berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongannya untuk melenyapkan corona ini. Tapi sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua belajar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lebih lagi kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tidak jemu-jemu. Tuhan sendiri yang mengatakan kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dijawab, tidak dijawab, kita tetap berdoa terus kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap berdoa. Ya, walau Tuhan belum menjawab doa kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 15, Yohanes 11 ayat 15, kenapa Tuhan menunda kedatangannya padahal ia tahu Lazarus sakit? Kenapa Tuhan menunda padahal dia tahu Lazarus sakit? Dia ingin murid-muridnya belajar percaya. Ingat saudara, Tuhan mau supaya murid-muridnya belajar percaya kepadanya. Tuhan juga mau kita belajar percaya kepada Dia. Walaupun doa kita tertunda, dijawab Tuhan. Sama seperti ini, Tuhan sengaja menunda kedatangannya untuk menolong Lazarus. Ya, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya. Ada nyanyian yang mengatakan begini. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju.
Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A, Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A, bunyinya begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktu Tuhan itu indah. Walaupun kita sudah berdoa tidak dijawab, kita tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu indah. Jangan berhenti berdoa. Ada waktunya Tuhan sengaja tidak segera menjawab doa kita. Menunda. Jangan putus asa. Berdoa terus. Tuhan mengajar supaya kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Mari kita lihat contoh bagaimana Elia berdoa. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43, 1 Raja-Raja 18 ayat 43, begini bunyinya. Setelah itu Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian Elia sampai 7 kali. 7 kali dia berdoa. Ingat saudara, Elia berdoa 7 kali. Ya. Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan? Saya sudah berkali-kali Tuhan tidak jawab doa saya. Saudara, jangan jemu-jemu berdoa. Elia contohnya, nabi besar saudara, tidak mengalami kematian, diangkat Tuhan hidup-hidup. Luar biasa nabi ini. Tapi dia tetap berdoa 7 kali. Tetap berdoa. Sekali tidak dikabulkan Tuhan, 2 kali tidak, 3 kali tidak, sampai 7 kali ada awan, tanda akan turun hujan. Nah saudara, Elia aja nabi besar, dia berdoa berulang-ulang. Masakan kita tidak mau baru berdoa sekali 2 kali tidak didengar? Bosanlah, ngapain berdoa toh Tuhan tidak kabulkan? Jangan. Kita mau belajar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lebih lagi yakin kepada pertolongan Tuhan. Contoh kepada Elia, nabi besar saja berdoa 7 kali. Masakan kita orang awam tidak mau berdoa. Walaupun belum dijawab, tetap berdoa. Saudara, saya berdoa sekeluarga supaya perkara saya jangan sampai dibawa ke dalam ranah hukum. Sekeluarga saya berdoa. Ternyata doa kami tidak dijawab Tuhan. Tetap dibawa ke ranah hukum. Ternyata Tuhan ingin perlihatkan pertolongannya yang luar biasa. Banyak yang menolong saya. Banyak yang membantu saya di pengadilan. Sehingga saya lepas dari jerat hukum. Cara Tuhan bukan cara kita. Ya, kita mau yang enak, berdoa dikabulkan. Bukan cara kita. Tuhan mau kita tidak jemu-jemu berdoa. Di dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan ingin mengajar murid-muridnya belajar percaya. Kenapa dia tunda? Ya, tidak segera langsung ke rumah Lazarus untuk menolong dia. Kenapa dia tunda? Karena dia mau murid-muridnya belajar percaya. Tuhan juga mau kita semua sebagai anak-anaknya mau belajar percaya kepada Tuhan. Doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Supaya kita belajar percaya, yakin lagi kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti tiba. Jangan jemu berdoa, terus berdoa. Karena kita dididik oleh Tuhan supaya seperti murid-muridnya
Tuhan didik mereka supaya lebih percaya lagi kepada Dia. Nah, saudaraku, di dalam Lukas 7 ayat 14, Lukas 7 ayat 14, murid-murid pernah melihat Tuhan membangkitkan anak muda yang mati, ya, yang mau dikubur. Anak muda ini sudah digotong, ya, dia mau dikubur. Murid-muridnya tahu orang ini sudah mati, ya. Jadi anak muda ini sudah mati. Murid-murid tahu, tapi belum dikubur. Tuhan bangkitkan dia. Berarti murid-murid pernah melihat Tuhan membangkitkan orang yang mati. Tapi Lazarus ini 4 hari sudah mati. Bukan hanya mati, sudah dikubur. Ya, 4 hari. Supaya murid-murid ini lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Walaupun murid-murid pernah melihat anak muda mati, lalu digotong mau dikubur, Tuhan bangkitkan. Jadi mereka sudah percaya kuasa Tuhan dapat membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan membuat murid-murid ini lebih yakin lagi. Karena yang mati ini sudah 4 hari dikubur. Ya, malah dikatakan mungkin sudah bau. 4 hari dikubur. Marta bilang, Tuhan udah bau. Ya, 4 hari. Kenapa baru Tuhan datang mau menolong? Supaya dia mau didik murid-murid ini lebih percaya lagi kepada dia. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Supaya murid-murid ini lebih yakin lagi, lebih percaya lagi bahwa Tuhan adalah sungguh anak Allah yang dapat membangkitkan Lazarus walaupun sudah 4 hari meninggal, bahkan sudah dikubur. Ya, supaya murid-murid ini lebih yakin lagi. Walaupun dulu dia pernah lihat orang muda yang mati dibangkitkan, tapi belum dikubur, baru digotong. Sekarang sudah 4 hari dikubur. Luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Dia berkuasa karena dia adalah anak Allah yang patut kita sembah, yang patut kita percaya sepenuh hati kita. Yakinlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan didik murid-muridnya supaya lebih yakin lagi, lebih percaya lagi. Dan Tuhan juga mau didik kita lebih yakin lagi, lebih percaya lagi akan kuasa Tuhan, bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah yang dapat membangkitkan Lazarus walaupun sudah 4 hari mati. Nah, saya percaya murid-murid ini tambah yakin, tambah percaya kuasa Tuhan. Sungguh Yesus itu adalah anak Allah yang sanggup melakukan segala perkara di luar kepikiran kita manusia. Kita pikir, mana bisa, mana sanggup. Tuhan membangkitkan Lazarus. Udah 4 hari. Kalau dulu anak muda yang mati itu kan belum dikubur. Tapi Tuhan membuat suatu perkara yang luar biasa supaya murid-murid ini lebih yakin lagi, lebih percaya lagi kepadanya bahwa dia adalah anak Allah yang sanggup membangkitkan walaupun Lazarus sudah 4 hari dikubur. Biar peristiwa ini juga meyakinkan kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Kita yakin, lebih yakin lagi. Kita percaya, lebih percaya lagi kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan segala perkara di luar kepikiran kita manusia. Pikiran kita terbatas. Ya, Tuhan tidak menunda supaya kita tidak percaya kepada Dia, tetapi Tuhan menunda supaya kita lebih yakin lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara di luar kepikiran kita manusia. Nah, saudara, firman Tuhan saya akan tutup di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10.
Begini bunyi firman Tuhan, jangan takut. Nah saudara, masalah corona ini yang merajalela sampai saat ini, tapi firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu. Nah saudara, jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan adalah Allah kita. Yesus adalah Allah kita. Aku akan meneguhkan, menguatkan kita, supaya kita lebih yakin lagi kepada Tuhan. Bahkan akan menolong engkau. Saudara, pertolongan Tuhan tidak akan habis-habisnya. Dia akan menolong kita. Aku akan memegang engkau. Jaminan saudara, kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu kita tanpa seizin Tuhan. Dia yang memegang tangan kita. Engkau jangan, Tuhan memegang engkau dengan tangan kananku. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Tuhan jamin kita yang membawa kemenangan. Saudara, kita akan ditolong Tuhan dan membawa kemenangan di dalam segala persoalan kita, pergumulan kita. Percayalah, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam segala persoalan kita, permasalahan kita. Tuhan akan memberikan kemenangan karena Dia yang megang kita dengan tangan kanannya yang berkuasa. Saudara, yakinlah, biar kiranya firman Tuhan ini menambahkan kepada kita keyakinan, lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih yakin lagi kepada pertolongan Tuhan. Walaupun masalah kita mungkin tertunda, Tuhan tidak kabulkan segera, tertunda. Seakan-akan Tuhan sengaja. Karena dalam cerita Lazarus ini Tuhan sengaja malahan. Nah kita mungkin kira Tuhan sengaja. Tidak. Karena Tuhan ingin kita belajar. Sebagai anak Tuhan kita mau belajar terus akan firman Tuhan. Firman yang berkuasa menolong kita di dalam segala permasalahan kita. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada kuasa Tuhan. Karena Dia akan menolong kita. Dia yang memegang dengan tangannya yang kuasa itu. Menolong kita. Dipegang kita. Kita ditolong oleh Tuhan. Percayalah, di dalam masalah-masalah yang kita hadapi seperti saat-saat ini, kita mau bersandar terus kepada Tuhan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan, karena Dia berkuasa baik di bumi, baik di surga. Kuasa Dia sama sampai hari ini. Mujizat Tuhan juga masih ada sampai hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Biar kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Jaminan hidup kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan yang mengajar kepada kami supaya kami tidak jemu-jemu berdoa terus kepada Tuhan. Walaupun Tuhan seakan-akan menunda, Tuhan tidak segera menolong, tetapi kami percaya akhirnya Tuhan akan menolong kita juga. Menolong kita juga. Percayalah kepada Tuhan akan pertolongan Dia. Tuhan seakan-akan menunda, tetapi membuat kita lebih yakin lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita di dalam segala perkara, persoalan apapun, sakit penyakit apapun, kesulitan yang kita hadapi, apapun, Tuhan pasti akan buka jalan. Dia akan menolong kita, melepaskan kita dari persoalan kita, dari masalah kita, sampai kita bebas di tangan Tuhan. Kita
ada pertolongan. Terima kasih tanamkan firman Tuhan, biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk hari-hari yang akan datang, khususnya masalah-masalah penyakit virus-virus ini. Tuhan, kami yakin Engkau sanggup melakukan segala perkara di luar kepikiran kami manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sekali lagi mengangkat satu penyembah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya wabah ini boleh cepat berlalu. Kita satukan hati kita dengan sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang pagi hingga sore hari ini. Ku percaya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan kami. Terlebih Tuhan diberkatilah Bapak Presiden kami, Jokowi maupun wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya, baik itu anggota MPR, DPR, angkatan bersenjata, kepolisian ABRI, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, seluruh jajaran yang duduk dalam kepemerintahan. Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan roh, kekuatan, kesehatan yang lebih daripadamu Bapa, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini damai, aman, tentram. Terima kasih Bapa. Kembali Tuhan kami mau berdoa Tuhan, di mana saat ini sedang dalam keadaan yang tidak mengenakan, yaitu dengan adanya virus corona. Tuhan, kami semua berharap kepadamu Bapa, kiranya virus ini boleh cepat berlalu dari hadapan kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami dari surga, memulihkan kami dan memulihkan negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster, para karyawan-karyawan yang membantu menangani para pasien corona. Tuhan tolong mereka Bapa. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan buat mereka, sehingga mereka boleh bertahan untuk tetap merawat para pasien corona. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, para pasien corona akan sembuh, basuh dengan darah anak domba Allah, sehingga oleh bilur-bilur Tuhan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kepadamu Tuhan kami berharap, kepadamu Bapa kami mau serahkan doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Baik itu Bapak Kristanto, biar kiranya Tuhan lawat Bapak Kristanto, jamah, sembuhkan, basuh dengan darah-Mu Tuhan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, kekuatan ditambahkan. Tuhan berkati seluruh keluarganya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh mendengar Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit sudah dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Baik Pak Diki, Ibu Yani, Ibu Wawa, Ibu Pariem, Ibu Lianmoy, yang tadinya menderita sakit, tapi sekarang sudah menerima pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing. Itu semua karena lawatan Tuhan, karena jamahan Tuhan, melalui obat-obat yang dikonsumsinya, melalui terapi-terapi. Tangan Tuhan bekerja untuk menyembuhkan mereka. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar mereka semua untuk mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati setiap mereka Bapa, baik keluarganya, baik diri mereka sendiri Tuhan. Berikan kesehatan yang lebih daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Pagi hari ini juga kami berseru kepadamu, mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar Jemaat Gereja Injil Kristus, dari Ibu Gembala Sulastri Rusli, Bapak Penasehat Sunardi Rusli, Pendeta Muda Erwan dan Kristanto, para ketua seksi, guru-guru sekolah minggu, tim musik, para pengerjamu, pelayan-pelayanmu, jemaat, seluruh jemaat Gereja Injil Kristus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai mereka, boleh bertambah hari tambah setia untuk melayani Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Walaupun hanya ibadah melalui online, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau pada hari Minggu Tuhan di gereja akan dibuka untuk umum Tuhan, biar kiranya Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan rumah-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu boleh beribadah walaupun melalui tes rapid Tuhan. Biar kiranya semuanya boleh mendapat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ku menyerahkan Tuhan ibadah pada hari Minggu ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk melayani, baik itu pemimpin pujian, pembawa firman, pendoa syafaat, dan pelayan-pelayan lainnya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Inilah Tuhan doa-doa kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mika. Tuhan, aku tidak bisa membalas kebaikan Mika Tuhan yang begitu setia dan taat, tetap melayani Engkau. Apapun Tuhan kesibukannya, tetapi Mika menyiapkan waktu untuk melayani Engkau, di mana saat ini ada di rumah kami untuk merekam doa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk suaminya. Berkati Tuhan usaha suaminya, walaupun jauh Tuhan, tetapi Engkau senantiasa mendekatkan baik Mika dengan suaminya. Berkati semua anak-anaknya ya Bapak. Terlebih Tuhan kesehatan mereka Tuhan pelihara Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ini doa boleh sampai ke hadirat-Mu, sehingga ini semua kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak aku. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mary dan Kim Chan dan Pak Gunawan. Tuhan, melalui tes rapid Tuhan, dia mengalami ada sesuatu, tapi itu hanya perkiraan manusia. Tetapi kami menyerahkan Tuhan Mary maupun Kim Chan dan Pak Gunawan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan kesehatan buat mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya.
sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripadamu melalui hamba-Mu Ibu Gembala. Kami mengangkat kedua tangan kami. Terima kasih. Saudara-saudara yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.